fam, that's what they call me. Hey yo, what's up guys? Senjata tradisional merupakan produk budaya yang lekat hubungannya dengan suatu masyarakat. Selain digunakan untuk berlindung dari serangan musuh, senjata tradisional juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu. Tapi sebelum melanjutkan video ini, tolong subscribe channel saya, semoga semangat buat videonya ya guys. Berikut 6 senjata tradisional yang ada di Minangkabau yang belum kalian ketahui. 1. Karambit. Di urutan pertama ada senjata yang bernama karambit. Senjata ini punya nama lain loh, yaitu karambit. Merupakan senjata tradisional Sumatera Barat yang berbentuk pisau genggam kecil. Bentuknya melengkung dan sudah sangat populer. Saking populernya, bahkan di Amerika telah diproduksi massal dan dijadikan senjata wajib USA Marshal. Wow, bukankah ini sebuah kebanggaan? Jadi kalau kalian pernah lihat lihat senjata ini, ternyata senjata ini asli Minangkabau, dibawa oleh masyarakat Minang yang merantau. Kalian pasti tahu kalau senjata ini sangat berbahaya, bisa dipakai menyayat organ dalam musuh tanpa terdeteksi. Karambit punya beberapa jenis dari daerah penyebarannya. Di Nusantara, karambit Sumatera Barat namanya karambit kuku harimau. Juga menyebar di Jawa Barat serta Madura. Selain itu, ada juga kuku elang, bima, kuku honan, karambit Sumbawa, dan karambit Lombok. 2. Kari. Kari merupakan senjata tradisional Sumatera Barat yang mirip keris, tapi berbeda ya. Pada bentuk kari yang tidak berleku-leku, jika diletakkan dalam sarungnya, terlihat mirip banget dengan keris. Kari ini memiliki manfaat sebagai perlengkapan aksesoris yang dipakai laki-laki dan diletakkan di depan badan. Seringkali dipakai para penghulu, apalagi ketika ada acara resmi, terlebih acara melewa gala atau kalau enggak itu pengukuhan gelar. Ketika di acara resmi dan penting, kari sering dikenakan walau hanya sebagai aksesoris. Itu sebagai usaha melestarikan warisan leluhur. Senjata tradisional ini dikenalkan mempelai pria dalam acara pernikahan, disebut barale. Fungsi senjata ini juga dipakai dalam pertunjukan silat khas Minangkabau. Juga sering dipakai dalam acara-acara kedaerahan, benar-benar terkesan masih dilestarikan. Number 3. Sumpit. Sumpit atau 3 sumpitan. Sumpitan atau sumpit bukan buat makan ya guys. Ini adalah senjata yang dipakai di Sumatera Barat. Digunakan untuk berburu, kalau enggak itu untuk pertempuran terbuka. Senjata ini punya daya tembak yang akurat hingga 200 meter. Bukankah ini keren? Padahal tradisional, tapi memiliki akurasi yang besar. Sumpitan ini masih dilestarikan suku Minangkabau sebagai senjata tradisional mereka dan warisan leluhur. Berbentuk tabung kecil yang mana panah kecil bisa ditembakkan meleset jauh ke arah sasaran yang kalian tuju. Selain dipakai jadi senjata tradisional Sumatera Barat, sumpitan juga dipakai oleh masyarakat suku Dayak loh. Akan tetapi fungsinya juga sama, yakni dipakai untuk berburu hewan. Hal ini sangat baik sekali sebab tidak alam sama sekali. 4. Piaria. Lanjut, pada senjata yang bernama piaria merupakan senjata tradisional asal Sumatera Barat berupa tombak dengan 3 mata tajamnya. Selain di Sumatera Barat, di Sumatera Selatan juga ini juga sering dipakai, tapi
disebut dengan trisula. Bentuknya yang unik dan khas ini sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu sebelum Islam masuk di Sumatera Barat. Senjata ini dipakai untuk berburu oleh penduduk Sumatera Barat, yaitu berburu binatang yang berukuran besar. Di zaman dulu, senjata tradisional ini memang dipakai untuk melawan perburuan untuk mencari makanan hewani. Hingga saat ini, eksistensi Sumatera Barat masih sangat terjaga dengan baik dan dilestarikan oleh suku Minangkabau. Enggak heran kalau biari ini bisa bertahan dan menjadi salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang patut dibanggakan. Number 5. 5. Rudoy. Kita lanjut pada senjata nomor 5, yaitu rudoy. Merupakan senjata tradisional Sumatera Barat sejenis golok. Asli berasal dari kebudayaan masyarakat Minang. Bukti eksistensi senjata rudoy ini dicatat bagus pada Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma sebagai senjata yang dipakai ketika berperang Monggopo pada tahun 1908. Senjata ini berbentuk menyerupai kelawang, menyerupai pedang dengan satu sisi bilahan tajam. Pedang, tapi bukan padang. Pedang, hehehe. Sisi bilah tajamnya terkadang lurus, akan tetapi rudoy ini cenderung cembung ke dalam. Bentuk sarungnya pun juga berbeda. Jika kelewang seperti sosok naga, rudoy ini lebih sederhana seperti sebuah golok saja tanpa membentuk sesuatu. Rudoy dikenal sebagai senjata perang, akan tetapi tetap punya fungsi lain dalam kegiatan sosial warga Minang. Hingga saat ini, rudoy masih dilestarikan dan tersimpan rapi di museum. 6. Kelewang. Nah, ini senjata yang sudah disinggung sebelumnya. Namanya kelewang. Merupakan senjata tradisional Sumatera Barat berupa golok berisi satu. Ukuran dan beratnya berbeda di tengah golok dan kerapiannya. Kelewang ini memiliki mata lurus, akan tetapi sebagian juga ada yang bermata lengkung. Ukurannya pun umumnya sepanjang pedang, nggak panjang-panjang amat. Kelewang ini dipakai senjata utama pasukan patri ketika perang itu terjadi di Sumatera Barat pada abad ke-19. Dewira Patri begitu terampil memakai senjata ini ketika bertempur. Meski dulu dipakai untuk berperang, sekarang senjata ini sering kali dipakai untuk pertanian. Bentuknya khas banget. Uniknya lah pokoknya sekilas nampak kayak ular naga pada pegangannya. Selain itu, sarungnya dibuat bergaris-garis. Senjata yang satu ini juga mempunyai fungsi sehingga selain dipakai masyarakat hingga saat ini. Itulah 6 senjata tradisional yang ada di Minangkabau yang belum kalian ketahui ya guys. Semoga yang belum tahu jadi tahu ya guys. Tapi sebelum meninggalkan video ini, tolong subscribe ya guys. This video may be useful for everyone. Goodbye. Bye-bye. I'm so in love with you.